warna ungu isofluoran, warna orange enfluoran. Di sini nggak ada etan, nggak ada halotan. Yang pakai di sini cuma sevofluoran, tapi di Menteng ada dua, ada sevo, ada iso. Kalau di Menteng Enfluoran dipakai apa? sini udah enggak. Tidak ada pakai. Udah nggak pakai. Ada vaporizernya. Vaporizernya ada, cuman sini nggak pakai, cuman pakainya sevofluoran. Kalau di Menteng ada isofluoran juga. Terus ini bagian monitornya, nanti yang kita setting di sini. Di sini untuk flashnya, flash gasnya. Kemudian di sini ada buat apa ya? Analog lah, menaikkan dan menurunkan gas ya. Oksigen, air sama N2O. Terus ini APL. APL itu apa? Kebaca belum? Tekanan ini ya, pressure yang dihasilkan dari pembuka dan menutupnya. O2 Gas ya. gas. Jadi ibaratnya kalau saya analoginya mainannya kayak di keran air. Kalau misalkan dibuka 100% kan gini apa air tuh deras. Ibaratnya ini juga kalau dibuka tuh deras nih. Nol. Iya. Mau itu jelas ya? Full ya? Full. Kan. Tapi kalau misalkan kenapa sih cuman hanya dipakai apa maksimalnya 70 enggak 100? Itu bisa menangkap. Nah, Pasien. ya. Biar bisa ada nafas sedikit. Aspirasi. Iya. Jadi nggak ditutup full 100%. Jadi hanya di 70%. Jadi kecepatan gas yang diberikan dari mesin ke pasien itu tidak full. Jadi sebagiannya ada dari pasiennya. Jadi nggak ditutup. Coba kalau ditutup, pasien kan terus-terusan. Tapi kalau ini cuma setengahnya, apa 30%-nya pasien ada menghasilkan. Terus di dalam sini ada yang namanya flow sensor. Pasti flow sensor itu sini untuk mengetahui inspirasi dan ekspirasi ya. Jadi gas yang diberikan sama mesin ke pasien itu berapa, terus dari pasien ke mesin masuk lagi itu berapa, nanti dihasil apa hasilnya ada di monitor. Jadi untuk sistem pembacaannya di sini ya. Terus di sini kebetulan mesin ini ada sensor oksigennya. Kalau kebetulan mesin ini kurang lah karena nggak ada TCO2-nya. Jadi ada kekurangannya lah, kurang greget lah, nggak maksimal banget kerjanya. Gitu. Jadi kayak mesin biasa aja, kayak yang Datek yang di depan. Gitu. Karena nggak ada TCO2. Memang secanggih, wah ini ada kelihatan nih. Tapi ya ada sensor oksigen tuh, cuma kalau nggak ada TCO2 sebenarnya. Ini maksudnya apa? Iya, nah ini kalau yang di dalam ini tuh bukan kita. Sebenarnya pokoknya kalau ada kerusakan tuh bukan kita yang bertanggung jawab, teknisinya. Kalau di tiap rumah sakitnya, kalau di sini kebetulan adanya Atem. Jadi di rumah sakit lain apa? Sama ya. Nah, itu bagian orang medis, elektromedisnya yang bekerja. Kalau masih ini sih saya masih berani ya untuk mengganti si sensor flow sensornya. Tapi kalau untuk yang trigger ini saya nggak berani. Kalau yang Datek masih berani lah ngoprek-ngopreknya. Kalau yang ini saya nggak berani. Biar Atem yang bekerja. Jadi pokoknya Pak, bagian ini tuh elektromedis bukan kita. Terus ini di sini ada bagian buat Jackson Race ini Pak. Tiap mesin beda-beda cara ini ininya naruh ini Jackson Race-nya. Kalau yang di Dragger di sini, kalau yang di Datek itu kan sama dirubah
oksigen buat masalah kamu. Ini kemarinnya untuk apa yang ini mas kemarin? Jack Setris. Jackson. Itu kayak Di sini kok kemarin saya. iya kalau yang tip datek tipe ini ada di situ buat naruh jack Setris. Kalau ini di sini. Kalau yang ini buat masalah kanal. Iya, khusus untuk masalah kanal. Jadi kalau misalkan Konsisten masalah deh. kanal aja, ini yang dinyalain, yang dionin. Ya, tanpa menghidupkan, tanpa menggunakan layar. Jadi ini gas sudah langsung. Kalau ini bisa juga, Pak. Bisa juga Apa? Nakalkan. Yang ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sudah service saja. Jadi service aja. Terus ini ada tombol bongkar. Misalkan nih listrik mati, kapasitas baterainya di sini udah mau habis. Nah, tinggal dibuka, ini di on, ditarik. Baterai itu ya. Bukan. Apa itu? Jadi meskipun masih mati, gas yang dialiri itu masih tetap Oh. ada. Jadi nggak mesin mati, udah ketutup kan? Mm-mm. Ini enggak kalau misalnya pakai mode ini. Jadi si gas tuh, ini kan otomatis gak kelihatan ini berapa nih, Nggak kelihatan. ya kan? Karena mati. Jadi kita jangan udah di setting nih satu-satu. Mm-mm. Matilah tiba-tiba listrik. Ini masih ada baterai. Baterai mati, habis juga nih kapasitasnya. Kita udah nyalain ini. Jadi meskipun baterai udah habis, gasnya bisa Sekali mati truk kita langsung on kan ya? Iya. Ya kalau misalnya hanya sebentar sih nggak masalah ya Pak. Tapi kok ini udah sampai 30 menit lebih nih. Tentunya dapat info nggak bisa dalam waktu 1 jam 2 jam kelar nih listriknya. Ini mesin masih kapasitasnya berapa jam nih gitu kan? Ini kalau nggak salah 1 jam nih. Kalau nggak salah 45 menit sampai 1 jam lah kuat ke daya tahan baterainya ini. Bisa 1 jam kalau misalkan mode biasa misalkan bahkan lebih. Tapi kalau udah mode ventilator kan semuanya dipakai kan kelistrikannya. Jadi mungkin 30 menit sampai 45 menitan kalau untuk mode ventilator tuh. Bayangin aja 30 operasi masih lumayan gitu kan, lebih dari 1 jam. Ya udah, pas ini mati, ini udah dionin, gas tuh masih tetap ngalir, tapi tidak bisa mode ventilator, hanya Bagging. mode manual. Jadi operasi tetap jalan, kita masih bisa bagging. Karena gas tuh meskipun ya udah sistemnya kayak Akoma. Nah, itu kita hanya merasakan. Ya. Tapi ini gas tuh nggak bisa gimana ini lagi. Maksudnya gimana? Gasnya kan udah kita setting satu-satu nih, misalkan oksigen udah 1, N2O atau air 1, gitu kan. Nah, ya udah pas begitu ini memulai udah mati semuanya, listrik mati, ya udah alirannya tetap segitu. Masih segitu. Tapi gasnya masih tetap ngalir. Lagi yang ditanyakan. Sekarang kita belajar untuk kalibrasi kalibrasi mesinnya. Kebetulan mesin ini kalibrasi sendiri. Jadi dari mulai keseluruhannya udah dicek, cek kebocoran juga. Beda kayak yang datek kan. Yang datek bisa cek kebocoran secara manual. Kita tutup seperti ini. Terus APL-nya tutup sampai 70. Baru kita flash. Kita lihat kan kalau yang di datek ini udah ngembang terus. Di flow meternya itu kalau misalkan ada kebocoran kan turun. Tapi kalau misalkan enggak ada kebocoran masih stuck segitu. Yang turun yang mana di sini nanti? Kalau di sini nggak ada stuck. Yang sini. Ini otomatis ya? Iya ini otomatis cek sendiri. Ini coba cek bocoran. Iya Jadi nggak usah ngecek ini Pak. nggak usah pakai itu. Terus yang ini kita mulai ke sistem kalibrasinya. Kita sistem tes. Sorry mengenal dulu ya ini.
kita klik ini untuk status pasiennya, dewasa, anak, sama neonatus. Ya. Dewasa ada apa aja, usia, berat badan, sama tinggi badan. Terus kalau anak, sini ada berat badan sama tinggi badan. Kalau bayi, usia sama berat badan. Video atau foto Pak? Video ya. Terus sistem tes, kita nanti langsung ke mode cek untuk kalibrasi mesinnya. Sistem tes, pastikan sirkuit terpasang, ya. Kemudian APL-nya di 30, kemudian gasnya dalam keadaan mati nol semua ya. Nah, checklist, vaporizer kunci semua, off juga. Selang gasnya ya sudah terpasang ke bagian sentralnya. Pastikan di sirkuitnya nggak ada air. Jadi kebetulan masih ada air tapi masih bisa toleransi. Bagusnya ini selang ini satu kali pakai langsung buang. Dia bisa jadi Ada yang kalau yang ini reuse Pak. oh iya. Bisa berapa kali pakai, tapi kalau yang ini disposable, jadi sebenarnya satu kali pakai. Ya. Terus, nah misalkan kalau untuk flash buang ini ya, tinggal ditarik aja. Nanti ini kebuang gas yang ada di sisa di baggingnya. Itu tinggal tarik ke atas, tinggal tarik ke atas. Terus di sini ini untuk bunyi. Ini soda live terpasang dengan pas ya. Kemudian tutup ujung selang ini sirkuit yang buat ke pasien taruh di sini. Nah kalau misalkan ini kan tadi ada sensor oksigennya ya, sensor oksigen yang ini tuh nanti minta dikalibrasi sama mesinnya. Kita Kalau- pakai kalibrasi. Seminggu tuh kadang sekali atau 2 kali, tergantung seringnya mesin dipakai untuk pembiusan VA. Tapi kalau misalkan nggak diminta, ini udah nggak usah dikalibrasi. Ini mesin lagi kalibrasi. Otomatis kita tinggal nunggu. Nah kalau tadi sensor oksigen minta dikalibrasi itu biasanya sebelum 100% tuh udah minta dulu dikalibrasi. Kalau sudah, lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau hijau ini berarti tandanya pas ya, nggak ada kendala. Tapi kalau misalkan ada kuning, warna kuning, itu berarti ada sesuatu. Tinggal tunggu aja.